get your mo. Nah, ini baking powder sama garam ya. Nah, ini apa itu TBM, itu pengembang ya. TBM cukup segitu aja ya teman-teman ya. Nah, TBM-nya Cap Raja Wali TBM teman-teman, saya pakainya nih. Nah, ini juga siapin vanili 2 set ya teman-teman, cukup 2 set vanili. Nah, setelah itu gula 1/4, ada gula 1/4 sama tepung terigunya 1/4 juga teman-teman. Setelah itu, nah ini ada karak kelapa ya teman-teman. Ya, itu 2 piece aja cukup. Nah, sama itu pewarna ya, warna hijau. Warnanya bisa apa aja ya, sesuka teman-teman aja. Nah, dan juga ditambah telur 2 butir. Ini untuk pembikinan adonan, kayaknya jadi 50 piece ya kurang lebih ya. Ya, kita lanjut aja ke proses penuangan apa ini bahan-bahannya. Pertama kali kita masukkan gula pasir 1/4, kita potong karak kelapanya yang 1 setan ya. Itu dua-duanya dibuka, dimasukin. Ya, sebentar ya, dibuka dulu ya teman-teman ya. Nah, ini tahapannya nih. Setelah itu ya, telur teman-teman. Telur dipecahkan, awas jangan sampai tumpah ya teman-teman ya. Nah, ini nih orang pro mecahinnya kayak gitu ya teman-teman, 1 tangan ya, dua tangan dong. Iya, cukup 2 butir telur aja ya teman-teman. Nah, ini baking powder sama garamnya dimasukin juga. Setelah itu, ini TBM ya teman-teman ya, TBM dimasukin. TBM khusus biarin lah. Nah, habis itu pewarnanya secukupnya ya teman-teman ya, jangan sampai kelebihan hijaunya. Kalau mau hijau warnanya, kalau mau merah pink juga nggak apa-apa, cuman kebanyakan pakai warna hijau ya teman-teman. Nah, setelah itu kita kasih, ini bisa pakai bisa tidak ya teman-teman ya, vanili itu pemanis ya, karena ini untuk konsumsi keluarga sendiri ya, untuk menghemat-hemat ya kita pakai aja lah teman-teman ya. Kita praktek di rumah kan nggak ada salahnya ya teman-teman ya. Oh iya, jangan lupa untuk tahap selanjutnya di subscribe dulu ya teman-teman ya, biar kita makin semangat membuat tutorial cara pembuatan kue apalagi lah teman-teman. Nah, habis itu tahap selanjutnya kita mempersiapkan alat untuk memblendernya. Nah, ini blender otomatis ya teman-teman ya, otomatis tapi masih tetap dia pakai listrik ya, tentu saja itu pakai listrik ya. Nah, mana colokannya nih? Nah, ini nih tips nih, jangan lupa colokannya ya teman-teman ya. Kebanyakan lupa dengan colokannya, colokan listrik maksudnya. Kalau nggak ada colokan listrik dia nggak bakalan muter teman-teman. Nah, kita ini udah tahap proses, biarkanlah dia memblendernya sendiri ya teman-teman. Nah,
kita tunggu hampir 30 menit. Nah, ya kita skip aja ya teman-temannya di sini ya. Pokoknya sampai hasilnya merata. Nah, ini hasilnya bakal seperti ini. Ini udah di blender sekitar 30 menitan lah teman-teman. Pokoknya sampai hasilnya mengental seperti ini tahap selanjutnya bisa nih kita siapkan tepung terigu yang tadi ya teman-teman ya. Cuman di sini kita mengaduknya manual ya teman-teman ya. Kenapa manual? Ya karena pengen manual aja. Maksudnya manual ini tuh diaduk pakai sendoknya ya, nggak di blender lagi si terigunya. Jadi kita lepaskan aja. Jadi kita lepaskan aja, kita aduk-aduk sampai merata ya teman-teman ya, sampai merata, diaduk-aduk terus. Terigunya itu terigu tadi 1/4 ya. Nah ini udah iya. Nah ini akan seperti ini ya teman-teman ya jadinya ya. Nah ini sampai mengental seperti ini udah oke nih. Kita tahap selanjutnya yaitu mempersiapkan wadah-wadah cetakan ya teman-teman. Nah ini nih jangan lupa cetakannya dikasih pelumas dulu ya teman-teman. Pelumasnya itu bisa pakai minyak ya, minyak yang baru ya, minyak yang baru, minyak goreng yang baru ya. Itu dikasih pelumas terus semuanya ya. Ini adonan kurang lebih kan banyak ya cetakannya ya. Ini cetakan berbentuk bunga teman-teman. Dikasih aja olesannya itu 50 cetakan juga cukup untuk adonan sebanyak itu ya teman-teman. Nah ini sampai seperti ini ya, sampai di atas garis itu tuh teman-teman, biar dia nggak lengket nanti pas dibukanya. Nah ini masih proses pelumasan ya. Nah habis pelumasan ini selesai, tahap selanjutnya yaitu kita parut kelapa. Ini parut kelapa manual, harus pokoknya wajib manual. Cuman di sini kita agak lama ya memarutnya ya. Ya kita skip aja ini untuk video parut kelapanya ya. Nah nanti kita akan lihat aja hasilnya seperti apa sesudah di apa. A few moments later. Ini udah disepan nih, udah dipanasin, udah di apa itu, disepan lah pokoknya, disepan di apa, di dalam tempat nanak nasi sekitar 10 menitan. Kenapa harus disepan? Karena biar kelapanya enak teman-teman, karena biar kelapanya enak. Ini panas ya ini. Nah untuk mempercepat biar ini dingin, kita kipasin aja pakai kipas angin teman-teman. Nah ini kipas anginnya ya, kita kipasin aja biar dia cepat dingin karena ini panas sekali. Masih dikipas-kipas ya teman-teman, masih dikipas-kipas. Nah, kalau misalkan udah dingin, nah kita ke tahap selanjutnya ya teman-teman ya. Nah ini udah dingin nih, udah bisa dimasukkan ke dalam cetakan teman-teman. Cukup 1 sendok seperti itu aja ya teman-teman ya. Cukup 1 sendok sebanyak itu masukkan ke dalam cetakan. Nah ini tahapan ini belum selesai ya teman-teman ya. Ini masih ada, nanti kalau misalkan udah dimasukin ke dalam cetakan, kelapa parutnya dia tuh harus dipadatkan pakai tangan aja ya teman-teman. Nah ini udah sekitar berapa,
Nah, ini dipadatkan seperti ini ya teman-teman ya, wajib ini harus dipadatkan biar dia hasilnya nanti cantik si putu ayunya, si kue putu ayunya nanti kelihatan rapi toppingnya, karena dia sedikit, kalau misalkan gak dipadatkan nanti dia bakal rusak ya teman-teman, tidak nempel ke adonannya. Nah, kalau misalkan udah dipadatkan, tahap selanjutnya ini udah bisa dimasukkan adonan yang tadi teman-teman. Sambil dipadat-padatkan, ini bisa langsung diisi ya teman-teman ya, bisa langsung diisi. Nah, itu diisinya nggak usah terlalu penuh ke atas ya teman-teman ya, karena dia juga akan mengembang, cukup di bawah garisnya aja. Itu kan cetakannya tuh ada kayak garis kayak di atasnya tuh. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, cukup segini aja ya teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti mengembang ya. Kalau misalkan nggak mengembang, ini bisa dikatakan gagal, karena pokoknya itu harus mengembang biar lembut rasanya tuh. Nah, jadi cukup segini aja ya. Oh, ini masih banyak tuh. Oh ya, disepan tuh ditanahkan apa sih ya disepan tadi tuh? Nah, ini proses pengisian ya. Nah, kita siapkan wadah juga kayak gini ya, untuk nanti biar gampang dibawa ke dapur. Nah, kalau misalkan udah tersaji seperti ini, udah kita siap untuk disepan. Nah, ini disepan nih kayak gini nih teman-teman nih. Apa ya disepan tuh namanya? Itu secukupnya aja ya. Ini kebetulan loyangnya sebesar ini, jadi dia masuk kurang lebih berapa puluh lah, 20 masuk mungkin sekali ini langsung 20 masuk. Jadi kita nggak bakalan lama-lama nih untuk bisa menyicipi hasilnya nanti ya teman-teman. Nah, kita tunggu dulu ya beberapa menit, kurang lebih 30 menit sampai ya 30 menit cukup. Nah, ini harus ditutup ya. A few moments later. Nah, ini jadi nih udah nih. Nah, ini udah mengembang nih teman-teman. Mengembang dia kan, jadi tadi kan adonannya itu masih ada sisa satu garis, dan dia hasilnya itu sampai ke atas. Itu artinya apa? Artinya mengembang si adonannya. Ini pasti ini berhasil. Ini pasti rasanya lembut juga ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak percaya, silahkan teman-teman coba di rumah, karena prosesnya ini terhitung sangat gampang juga, sangat mudah. Bahan-bahannya juga tidak susah. Nah, kita bawa ke ruang tengah. Nah, ini udah dibuka dari cetakannya. Nah, lihat tuh toppingnya jadi rapih kayak gitu kan. Itu hasil karena dia dipadatkan ya teman-teman.
dia dipadatkan jadi hasilnya toppingnya tuh bagus. Kalau tidak dipadatkan nanti dia jelek si toppingnya teman-teman. Tuh, nah ini ya, nah, kita percepat aja ya biar tidak kelamaan videonya. Nah, ini nih salah satu contoh yang tidak dipadatkan tuh seperti itu hasilnya teman-teman. Jelek teman-teman. Hasilnya tuh kayak gitu tuh dia pisah satu ya. Karena tadi lupa yang belum dipadatkan malah diisi. Jadinya kan seperti itu. Itu salah satu tips ya dari saya ya. Nah, kalau udah seperti ini, nah ini masih ada ya satu loyang lagi di sana ya. Cuman ini untuk sampel aja, kita bisa langsung dituangkan di atas piring teman-teman. Siap dihidangkan di ruang tamu teman-teman. Padahal buat makan kita sendiri kan. Nah ini dia udah jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Ya mungkin cukup sekian video dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, di like, and di share. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Ya terima kasih teman-teman.